Semuanya menginspirasi. Untuk permodalan awal buka usaha bisnis ini, saya menggunakan uang saku saya sendiri karena waktu itu saya tidak begitu banyak pengeluaran. Jadi saya menyisihkan uang saku saya untuk stok hijab untuk kemudian didistribusikan ke customer. Kalau sudah punya ide bisnis, lakukan riset, cari peluang, cari apa yang sekiranya laris dijual. Fokus dulu pada satu ide bisnis. Jadi jangan melakukan banyak hal terlebih dahulu. Assalamualaikum Sobat Naker. Selamat datang di podcast Intan Jatim, informasi tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Meli Herawati akan mendampingi podcast kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang asah skill dan trik jitu sukses berwirausaha bersama alumni BLK. Tema ini diangkat sebagai bentuk inspirasi dan motivasi untuk Sobat Naker yang tengah merintis dan berencana memulai usaha mandiri. Melalui perbincangan bersama alumni BLK Sumeneb yang telah sukses berwirausaha, kita akan menggali lebih dalam mengenai keterampilan yang dibutuhkan, strategi yang diterapkan, dan tantangan yang mereka hadapi selama di lapangan. Jadi pastikan Sobat Naker menyimak sampai akhir ya. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Alfia Damayanti. Beliau adalah alumni BLK Sumeneb yang berhasil memulai usaha di bidang menjahit. Langsung saja mari kita sambut Alfia Damayanti. Selamat datang dan terima kasih telah bersedia hadir di podcast kali ini. Bisa diceritakan Mbak asalnya dari mana, ikut pelatihan apa, dan ikut pelatihannya tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya asal Sumeneb Luto, tepatnya di Desa Sera Barat. Saya ikut pelatihan BLK itu tahun kemarin, tahun 2024. Kenapa waktu itu ikut pelatihan di kejuruan menjahit Mbak Alfia Damayanti? Apa sih yang mendorong Mbak Alfia untuk pengen ikut pelatihan di kejuruan menjahit? Ya, motivasi saya ikut pelatihan menjahit itu untuk mengembangkan skill menjahit saya. Karena sebelumnya saya sebenarnya sudah bisa menjahit. Cuma menjahitnya itu bisa yang lurus-lurus aja, kayak di tepi baju, terus baju-baju yang robek gitu-gitu. Kemudian saya mendapatkan informasi tentang BLK ini dengan beberapa jurusan yang dibuka di situ, termasuk salah satunya jurusan menjahit. Jadi saya berpikir bahwa BLK ini adalah salah satu wadah yang tepat bagi saya untuk mengembangkan skill menjahit saya. Selama mengikuti pelatihan di BLK, Mbak, tentu banyak pengalaman dan pembelajaran yang didapat ya. Boleh diceritakan nih kepada Sobat Naker, yang paling berkesan bagi Mbak Alfia selama menjalani pelatihan itu apa sih Mbak? Kalau pengalaman yang didapat jelas banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, mengingat saya hanya tahu menjahit lurus-lurus saja, menggunakan mesin kecil hitam itu di rumah. Kemudian sesampainya di BLK saya mendapati banyak sekali peralatan-peralatan jahit baru yang baru saya ketahui waktu itu. Seperti mesin high speed, kemudian kapur jahit yang saya taunya cuma bunder gepeng gitu, ternyata nyampe di BLK itu ada kapur jahit yang bentuknya pensil gitu. Jadi ada banyak hal-hal baru yang saya baru ketahui. Selain itu di BLK juga diajarkan banyak sekali ya macam-macam teknik menjahit, mulai dari mengukur badan customer, kemudian membuat pola, mengaplikasikan pola pada kain, dan membuat baju sesuai dengan yang diinginkan. Hal yang paling bikin saya terkesan itu salah satunya adalah teman-teman sekelas saya itu sebenarnya ada yang belum bisa menjahit, bahkan ada yang belum pernah menyentuh mesin jahit sama sekali. Tapi dalam 30 hari itu mereka mengikuti pelatihan itu, mereka bisa membuat baju yang mereka inginkan, dari pola baju, kemudian menggunting kain dan menjahit pakaian yang mereka inginkan. Itu menurut saya adalah satu pencapaian yang luar biasa, karena menjahit itu bukan hal yang mudah dan tidak semua orang bisa mempelajari itu. Tapi teman-teman saya ini belajar di BLK, mereka bisa membuat baju sendiri dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 30 hari itu. Oh begitu Mbak ya, berarti dengan kata lain pelatihan yang ada di BLK di Jawa Timur
tidak harus mempunyai ilmu yang sudah mumpuni, tapi benar-benar dari nol bisa Mbak ya? Benar-benar dari nol. Dan dari mana sumber pemodalannya berasal? Iya, untuk permodalan awal buka usaha itu saya menggunakan tabungan saya pribadi karena waktu itu COVID ya, jadi tidak begitu banyak pengeluaran saya sendiri. Saya sisihkan untuk stok barang waktu itu, pesanan-pesanan customer. Kalau untuk saat ini, usaha-usaha menjahit baju customer itu sebagian dari uang pribadi, sebagian juga dari uang saku yang saya terima tahun kemarin dari BLK. Jadi pasca dari BLK itu, saya langsung membeli mesin jahit portable dan juga mesin obras. Oke, berarti banyak banget Mbak ya materi yang diperoleh ya? Iya. Di BLK sendiri kan selain diajarkan keterampilan, ada juga pengetahuan dan sikap kerja ya Mbak ya? Iya. Dari seluruh materi dan keterampilan yang diajarkan nih, menurut Mbak, ilmu atau keterampilan apa sih yang paling bermanfaat, yang masih terus digunakan hingga saat ini di dunia usahanya Mbak sendiri? Bicara tentang ilmu yang paling bermanfaat, rasanya semua pengalaman dan semua ilmu yang diajarkan di BLK itu masih saya gunakan sampai saat ini. Bahkan semuanya menurut saya, dari mulai ketelitian bekerja, kemudian kerapihan dalam menjahit dan juga finishing itu semuanya saya gunakan sampai saat ini. Karena pasca pelatihan itu atau bahkan sebelum saya dinyatakan lulus dan dinyatakan kompeten dari BLK itu sudah ada customer yang menunggu saya di rumah untuk membuat baju seperti itu. Jadi tetap saya gunakan semuanya. Materinya tetap saya gunakan sampai saat ini. Tadi Mbak Alfia sempat membahas ada keterampilan, ada ilmu juga, terus ada kompetensi ya di situ yang diujikan ya. Berarti ya, di BLK Sumeneb ada 2 ya Mbak ya, nanti dapat sertifikatnya ya kemarin. Iya, betul. Jadi dari sertifikat pelatihan juga sertifikat uji kompetensi ya. Iya. Gitu. Oke. Untuk memulai sebuah usaha nih tentu ada kisah dan proses yang menarik di baliknya. Pada sesi ini kami ingin menggali cerita awal dari perjalanan usaha Mbak Alfia. Bagaimana sih langkah pertama itu dimulai dan dari mana sumber permodalannya Mbak buat Sobat Naker biar biar mereka bisa gini nih ternyata caranya gitu. Ya, oke. Jadi langkah awal memulai usaha itu waktu COVID ya sekitar tahun 2019 ke 2020 gitu. Jadi waktu itu perkuliahan dilakukan secara daring cuma melalui media handphone. Jadi saya mencari kesibukan lah karena bosen ya waktu itu. Membuka usaha kecil-kecilan, membuat kerudung dan juga masker yang keduanya itu saya jahit sendiri. Waktu itu kan viral ya, kerudung yang bergonon pet itu ada talinya ke belakang, nah saya jual itu. Kemudian karena kerudung itu sama masker itu viralnya cuma beberapa saat, pasca COVID itu udah jarang ya orang mencari gitu. Jadi saya melakukan riset lagi, mencari peluang lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjual hijab segi 4 seperti yang saya pakai saat ini dan ini juga seperti ini. Baik, apa saja strategi yang Anda terapkan Mbak dalam membangun dan mengembangkan usaha UMKM ini, baik dari sisi produksi, pemasaran maupun pengelolaan sumber dayanya? Untuk strategi yang saya gunakan masih sangat basic sekali. Yang terpenting menurut saya adalah konsistensi. Yang penting kita itu konsisten dalam produksi, kemudian konsisten dalam promosi, juga konsisten dalam distribusi. Karena menjalankan bisnis itu ternyata tidak semudah yang kita pikirkan ya. Kita perlu ketekunan dan kesabaran dan itu harus dilakukan secara konsisten seperti itu. Baik, saat seseorang memulai sebuah usaha nih, tentu tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada tantangan, rintangan, bahkan mungkin momen-momen yang hampir bikin Mbak Alfia ini menyerah. Ada nggak Mbak? Ada ya? Sedikit sih. Kalau menyerah sih mungkin enggak, tapi kalau capek gitu lelah ya kayak gitu. Boleh nggak Mbak ceritakan pada saat momen-momen tertentu itu tantangan terbesar yang Mbak hadapi selama menjalankan usaha ini apa nih? Momen-momen di saat yang bagaimana Mbak? Apalagi pas usahanya tadi pas waktu COVID ya Mbak ya. Sangat. Menurut saya berani membuka usaha itu berarti berani membuka diri terhadap komentar-komentar orang, baik itu komentar positif ataupun komentar negatif. Apalagi untuk pebisnis pemula itu seperti saya biasanya tidak luput dari komentar negatif orang, kemudian diragukan kualitasnya, dibanding-bandingkan dengan produk lain. Belum lagi adanya kompetitor-kompetitor yang dengan jasa dan usaha, kemudian produk yang serupa juga. Jadi kalau kita membuka usaha,
Menurut saya kita harus tetap semangat dan tidak menyerah. Kalau keinginan untuk menyerah mungkin belum ada ya Bu. Entah karena usaha saya ini masih seumur jagung atau apa. Tapi kalau capek itu mungkin pernah terbesit karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Saya kan harus membagi-bagi waktu dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan organisasi seperti itu. Nah, usaha ini saya sendiri yang menjalankan kan seperti itu. Adanya keterbatasan waktu itu yang membuat saya itu agak kok capek ya gitu rasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mengatasi itu dengan mengajak partner kerja untuk saya jadikan asisten di rumah bantu-bantu saya jahit gitu. Berarti partner kerjanya Mbak Alfia ini apakah boleh tahu nih dari alumni BLK sendiri? Iya, dari alumni BLK. Dari alumni. Ya. Oke, wah sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Lanjut Mbak ya, sebagai seseorang yang telah memulai usaha sendiri ya, apa sih pesan atau motivasi yang bisa Mbak sampaikan pada Sobat Naker di luar sana yang ingin memulai suatu usaha yang baru, yang fresh atau yang mungkin unik ya? Silakan Mbak kasih motivasi buat Sobat Naker. Iya, pertama kalau kita sudah punya ide bisnis, kita tinggal tentukan target pasarnya, kemudian lakukan riset, menurut saya itu penting, cari peluang dan realisasikan ide yang kita punya kalau sudah ada modalnya. Setelah itu kita fokus pada satu ide bisnis itu, kemudian jangan melakukan terlalu banyak hal sekaligus, itu menurut saya. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan awal kita membuka usaha. Karena kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan dalam berwirausaha, apapun itu, usaha besar ataupun usaha kecil, maka dari itu perlu untuk melatih fokus kita terhadap tujuan awal kita apa sih gitu dalam membuka usaha. Yang terakhir, memanfaatkan media sosial kita. Bangun brand kita, bangun networking kita seluas mungkin, kemas produk dan usaha kita semenarik mungkin, menggunakan video-video yang menarik atau menggunakan musik-musik yang menarik yang sedang FYP dan lain sebagainya agar orang-orang bisa tertarik gitu melihat usaha dan produk kita. Wah, luar biasa sekali obrolan kita pagi ini. Dari awal perjuangan, strategi, dan tantangan yang dihadapi, semuanya menginspirasi. Bagi Sobat Naker yang masih ragu untuk memulai usaha, semoga cerita dan pesan dari Mbak Alfia Damayanti ini menginspirasi, membuka pikiran dan semangat baru. Ingat, setiap pengusaha sukses berawal dari tekad yang tinggi. Terima kasih sudah menyimak podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Meli Herawati, izin undur diri.